Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zulfian Awaludin. Saya adalah seorang guru di SMK PGRI Kamal Junti Nyuat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301120004. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI Kamal Juntinyuat pada kelas 10 TKJ dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Silakan duduk. Oke ya, kita absen terlebih dahulu. Ya. Febri Lestari. Berarti sudah tidak ada yang tidak hadir ya, berangkat semua ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya, biasa ya. Doa dipimpin oleh Febri, silahkan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih ya, kita semua sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang ini membawa keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya ya. Setelah kita berdoa, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita terhadap bangsa dan tanah air. Silakan Bu Aisyah untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ke depan. Kemudian teman-teman yang lainnya berdiri ya. Silakan berdiri semuanya. Kita sama-sama untuk membiasakan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Wahid Islam Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih anak-anak semuanya ya. Kita sudah membaca surat pendek sebagai bagian dari kebiasaan yang baik. Ya. Selanjutnya ya, kita hari ini akan belajar tentang menjalani hidup manfaat di berfoya-foya, ria, sum'ah, kabur, dan hasad. Lalu apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis, mengaplikasikan manfaat dan dapat menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Sebelum kita masuk ke materi ya, ini sepertinya kalian sudah lelah belajarnya ya. Karena tadi kita sudah banyak melakukan aktivitas ya, belajar sudah ya. Kemudian tadi juga sudah melaksanakan ibadah sholat
Sudah sholat semua ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang semuanya berdiri, kita breathing dulu nih. Ya, semangat belajarnya. Ya, berdiri semuanya berdiri. Tangan untuk kita semua. Silakan kembali dulu. Oke, seru ya. Akan mencoba untuk mengingat materi sebelumnya ya. Karena materi yang kemarin itu ya, kita sudah belajar ya menghafal dan membaca Quran dan hadis yang berkaitan dengan berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad ya. Ya. Pasti kalian masih ingat ya kan, ria itu apa? Ya kan? Berfoya-foya itu apa? Hasad apa? Takabur apa? Ya kan? Karena itu pertemuan kemarin ya. Sekarang ya, Fazul mau nanya nih sama kalian supaya kita pembelajaran ini lebih bersemangat lagi. Ya. Apa yang membuat seseorang tidak terjerumus dalam perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, atau hasad? Kalian jawabannya silahkan tulis di Mentimeter ya, yang sudah Fazul kirim di grup ya. Kalian silahkan kirim komentar kalian, pendapat kalian. Nanti Bapak akan cek di sini ya. Silahkan, jangan lupa diberi nama ya. Cek apa yang membuat seseorang mudah terjerumus dalam perilaku berfoya-foya, sum'ah, takabur, atau hasad. Ayo silakan ketik ya linknya. Sudah share ya di grup kelas, atau kalian bisa kunjungi Mentimeter dengan kode 68711928. Tulis pendapat kalian, nanti akan muncul di apa di sini. Nah, ini udah muncul satu ini. Kata Devida, karena kurang bersyukur atas nikmat yang sudah dimiliki. Good, bagus. Ada lagi? Siapa lagi? Coba. Jangan lupa diberi nama ya. Kan coba. Nanti kita coba cek satu persatu nih jawabannya. Karena kita sambil mengulas ya dan menjadi pengantar materi pada hari ini. Nah, yang belum tentunya dibantu ya. Barangkali ada yang tidak bisa untuk mengakses Mentimeter ya. Kita sudah terbiasa nih menggunakan ini ya. Pada pertemuan kemarin juga menggunakan ini Mentimeter ya. Yang nggak bisa ya dibantu sama temennya ya. Barangkali kemarin yang nggak berangkat gitu ya. Ini gampang ya. Nih. Kemudian yang kedua dari ada yang muncul nih. Iya, mana dia? Ya, dia udah muncul tuh. Karena pengaruh lingkungan yang suka pamer dan berlebihan. Good. Ada lagi dari Febril Lestari. Mana Febril Lestari? Good, dia. Karena terlalu ingin dipuji oleh orang lain. Ya, betul. Ini ada lagi Indah. Karena iman yang lemah dan kurang mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, bagus sekali dah jawabannya ya. Oke, ada lagi ini dari siapa ini? Chelsea. Mana Chelsea? Ya, bagus. Karena terbiasa hidup mewah dan boros. Betul sekali. Orang itu mudah terjerumus karena biasa hidupnya mewah ya atau boros. Kalau di TikTok atau di media sosial itu ada tren apa? Flexing ya. Tunjuk gaya-gayaan ya. Itu tidak boleh ya. Kemudian ada lagi nih jawaban lagi dari siapa ini? Celia, karena ingin terlihat lebih hebat dari orang lain. Mana Celia? Oke, good. Celia, bagus ya. Ada lagi dari Ihyati. Mana Ihyati, Cum? Oke, Ihyati. Karena terlalu fokus pada harta dan penampilan duniawi. Good, bagus sekali jawabannya ya. Ada lagi dari apa lagi? Rahmah. Karena tidak mau menerima kekurangan diri sendiri. Ya, betul, bagus ya. Coba kita lihat lagi jawaban dari teman-teman kita yang di bawahnya. Masih ada lagi nih. Dari Afiza. Karena
sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, betul. Hafizah mana Hafizah? Ya. Kemudian ada lagi tadi ya di bawah ya. Dari Fitriani. Karena sering membandingkan diri dengan orang lain. Tuh, mana Fitriani? Ya, ya. Semua ini jawabannya bagus-bagus ya. Karena kalian sudah artinya sudah mantap nih secara materi ya hari ini ya. Karena kalian sudah mempelajari pada pertemuan kemarin dan hari ini merupakan salah satu pemantik kita supaya kita bisa memahami lebih lanjut pada pertemuan hari ini. Pada hari ini kalian nanti akan menonton video ini ya, tolong disimak baik-baik ya. Kalau sudah disimak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ke Azul ya. Tanyakan videonya, bebas pertanyaannya yang berkaitan dengan video ini ya. Selamat menyaksikan semuanya video ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Seru nggak videonya? Oh ya, alhamdulillah seru sekali videonya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu di videonya? Ya boleh. Tidak apa? Kenapa tidak boleh ria? Oh, kenapa kita tidak boleh ria? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita tidak boleh ria dari video tadi? Silakan. Kenapa kita tidak boleh ria? Pertanyaannya tidak baik, betul ya. Karena ria itu perbuatan yang tidak baik ya. Tadi kata Nur Aisyah ya. Nah, di dalam Islam ya ada larangan ya. Apa larangannya dalam perilaku tercela itu ya? Larangan perilaku tercela di sini ada ria. Ria itu apa? Masih ingat nggak ria? Orang ria itu kayak gimana sih contohnya? Orang yang sombong ya, orang yang selalu memamerkan ya, nih saya nih udah sholat subuh nih Bu Yati, saya sudah sholat subuh Yati sambil sombong ya, itu ria, pamer ya. Kemudian ada sum'ah ya, yang tadi sudah kita bahas, takabur, hasad, kazir, dan ini dilarang dalam Islam ya. Oke, berikutnya apa sih manfaat dan cara menghindari perilaku tercela ini ya? Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian ria, takabur, hasad, ya, sum'ah, ya. Kita akan coba membahas tentang manfaatnya apa sih kita menghindari. Yang pertama, kalau kita menghindari perilaku tercela tadi, ya, kita akan bisa mengelola harta dengan bijak. Orang yang berfoya-foya itu cenderung boros atau tidak? Boros ya. Kalau orang yang kemudian tidak ria, maka dia akan mempunyai sifat yang tawadu, ya, orang yang rendah hati. Ya. Kemudian ibadahnya hanya fokus kepada ridho Allah, bukan pujian manusia. Contohnya ketika kita beribadah sholat zuhur ya bersama Fazul ya dan guru PAI yang lainnya, Ibu Sumayati misalnya ya, sholat ya, sholatnya itu bukan karena Fazul, bukan karena Yati, bukan karena guru PAI ya, tapi karena diri karena ikhlas ya. Oke, sampai sini paham anak-anak semuanya? Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini salah satu manfaat dan cara menghindari perilaku tercela ya. Kita menerapkan sifat rendah hati, tawadu, mengolah harta dengan bijak, dan fokus pada ridho Allah, bukan pujian manusia. Ibadah itu bukan untuk mencari nilai supaya dapat 90 ya. Bukan begitu ya. Jadi saya mau rajin sholat zuhurnya supaya nanti dapat nilai 90 dari Fazul. Tapi niatnya harus sekarang ya, Bapak mau kalian
mengerjakan LKPD ya, atau sudah membuat LKPD-nya. LKPD-nya ini nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 berfoya-foya, kelompok 2 ria, kelompok 3 sum'ah, kelompok 4 takabur, kelompok 5 hasad ya. Kelompok 1 ya. Jadi Pak Zul sudah membagi kelompoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 2, oke, kelompok 3, oke, kelompok 4, oke, kelompok 5. Ya, kalian coba perhatikan ya. Nanti di lembar kerja itu ya, di lembar kerja peserta didik itu ada menulis perilaku yang pernah kalian lakukan untuk menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu ditulis ya di buku catatan kalian. Nah, di situ ada tabel, dicentang tabelnya ya. Kemudian diberikan alasannya. Kemudian lalu kalau yang tugas kelompoknya ini, Pak Zul sudah memberikan di situ ada kasus. Kasus ini beda tiga kelompok. Ada kelompok ria, ada kelompok foya, sum'ah, kelompok takabur, kelompok hasad ya. Kasusnya beda-beda. Setiap kasus itu Pak Zul nanti beri pertanyaan, ada di situ pertanyaan ya. Tugas kalian adalah berdiskusi dan menjawab pertanyaan itu. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, paham? Oke. Berikutnya, setelah kalian mengerjakan diskusi dan mencatat hasil diskusinya, lalu kalian akan mempresentasikan ya di hadapan kelompok lainnya ya, dipresentasikan, lalu nanti ada tanya jawab dengan kelompok lainnya. Setelah kalian memecahkan masalah yang ada dalam diskusi kelompok masing-masing. Kemudian yang ketiga ada penampilan karya. Jadi Pak Zul berharap sebagai bentuk komitmen kalian untuk menghindari perilaku akhlak tercela, kalian membuat quotes ya. Quotes itu apa? Kata-kata mutiara ya, yang berisi ajakan untuk menghindari akhlak tercela. Dari masing-masing kelompok hanya boleh satu saja boleh ya untuk membuat quotes. Quotesnya boleh dibuat di Canva ya. Kalian buat ekspresi kalian bebas di Canva. Nanti quotes itu diupload dan dipresentasikan di depan ya. Nanti diupload. Kita bisa cek satu-satu nih quotesnya nih. Ada 5 kelompok berarti ada 5 quotes. Oke? Sekarang silakan diskusi sesuai kelompok masing-masing. Yuk berhadapan diskusinya. Yuk berhadapan. Oke, sekarang kalian coba masuk ke kelas poin. Kalian unggah hasil presentasinya. Kira-kira sudah muncul belum? Kalau belum muncul bilang ya. Ini kita coba menggunakan teknologi ya. Nah, wah, ini ternyata dia yang akan maju pertama ya. Disusul lagi oleh Chelsea. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan judul berfoya-foya. Kami telah berdiskusi dan menemukan jawaban atau solusinya. Masalahnya adalah perilaku boros dan mencari pengakuan lewat gaya hidup konsumtif. Karena media sosial menciptakan tekanan sosial, FOMO, dan membuat remaja menilai diri dari penampilan, bukan nilai spiritual.
Dengan menanamkan sifat qanaah, merasa cukup, mengatur keuangan, dan menggunakan waktu luang untuk hal positif, seperti olahraga, belajar, atau kegiatan sosial. Banyak remaja yang menghasilkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu hanya demi ikut tren. Ada yang ditanyakan? Boleh. Menurut kalian, bagaimana cara menahan diri agar tidak terjebak dalam perilaku berfoya-foya? Oke, bagaimana cara menahan diri katanya agar tidak terjebak dalam Caranya adalah dengan belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, membiasakan hidup sederhana serta selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Kita juga bisa membuat anggaran pengeluaran dan menahan diri dari pembelian impulsif hanya demi gengsi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 boleh menunjuk kelompok yang lain yang belum. Silakan, kelompok 1 menunjuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tentang hasad. Dampak buruk dari sifat hadis yang dialami Sid adalah ia kehilangan ketenangan, merusak hubungan pertemanan, dan menambah dosa dengan menyebar gosip. Hasad atau iri hati sering muncul saat melihat teman lebih sukses atau populer. Bagaimana cara agar perasaan iri bisa berubah menjadi motivasi positif? Berubah menjadi motivasi. Caranya dengan mengubah rasa iri menjadi semangat untuk berusaha lebih baik, bukan menjatuhkan orang lain. Sadarilah bahwa setiap orang punya rezeki dan jalan hidup yang berbeda. Doakan kebaikan untuk orang lain agar hati jadi tenang dan jauh dari hasad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, menarik ya. Jadi dari hasil diskusi tadi ternyata kalian telah menemukan berbagai macam solusi, ya. Dan ternyata Zul dari banyak mendapatkan informasi baru nih. Ternyata kalian punya analisis yang cukup keren dan bagus sekali, ya. Sehingga kalian bisa menghindari dan mengaplikasikan penghindaran diri terhadap perilaku-perilaku tercela. Begitupun hasil karya ini bagus-bagus ini, ya. Oke, sekarang ya dari kesimpulannya adalah apa dari diskusi tadi kesimpulannya bahwa setelah mempelajari bab ini kita bisa merenungkan ya bahwa harta itu bisa jadi berkah, bisa jadi musibah ya. Kemudian gunakan sesuai syariat sehingga kita bisa menghindari sifat tercela ya. Lalu jadilah pribadi yang tawadu agar selamat dunia dan akhirat. Ini tuh merangkum bahwa dari diskusi dari kasus-kasus yang sudah kita pelajari tadi ya, sudah kita pecahkan masalahnya, bagaimana cara mengatasinya. Inilah kesimpulannya ya, ada 3 poin. Meminta silakan siapa yang mau mencoba untuk merefleksikan atas pertemuan kita pada hari ini ya, pendapat kalian. Siapa nih? Bukan tangan. Boleh Chelsea dulu. Silahkan Chelsea. Sangat bermanfaat karena membuat saya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh gaya hidup orang lain. Oke, tepuk tangan untuk Chelsea. Ya. Ada lagi yang mau mengemukakan refleksinya? Silahkan. Ya, boleh. Devida, berdiri Devida.
Bermanfaat karena membantu saya memahami pentingnya menghindari sifat pamer dan lebih bersyukur atas apa yang dimiliki. Pendapatnya, oke, boleh. Ana boleh, silahkan. Sangat bermanfaat karena saya jadi termotivasi untuk hidup lebih sederhana dan fokus pada hal yang bernilai baik. Oke, good ya. Sangat bermanfaat karena memperoleh hidup yang akan lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Karena pertemuan kita pada hari ini ya, kita banyak sekali ya mendapatkan pelajaran ya untuk pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 10 TKJ. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari pertemuan kita pada kali ini. Dan insya Allah kalian semua menjadi pribadi yang mempunyai akhlak yang terpuji. Berdasarkan apa yang sudah kalian analisis ya, kemudian kalian coba pecahkan dari masalah itu, kalian sudah menemukan solusinya ya. Sehingga dari setiap persoalan itu bisa kalian terapkan pada kehidupan yang sehari-hari ya. Oke, sekarang sebelum pembelajaran tutup, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Doanya silahkan dipimpin oleh Wiana, silahkan pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.